Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpinnya, lindungi para pemimpinnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan penduduk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia, Engkau melindungi penduduk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi sumber-sumber alam yang ada di Indonesia tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Tuhan berkatilah tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi penduduk yang ada di kota Banjar ini. Berkati ya Tuhan penduduknya, berkati keluarga mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati bisnis mereka, berkati Tuhan, kota ini Tuhan dengan keamanan, dengan kesejahteraan, dengan kesehatan. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Berkati ya Tuhan bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, saling menghargai, saling mengasihi. Ada shalom bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan tiada taranya, Allah
Shalom. Salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya ada di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Ya, Kota Banjar ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Jadi dia berada dekat sekali di ujung timur Jawa Barat dengan di ujung barat Jawa Tengah. Puji Tuhan. Baik saudara, dari Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Kasih yang Sesungguhnya. Bacanya dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengatakan kasih lewat perkataan adalah sesuatu yang mudah. Namun sebesar dan seserius apa kasih kita, hanya bisa terlihat dari sebesar apa yang kita mau berbuat sesuatu yang nyata, atau sejauh mana kita rela berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana mereka bisa percaya akan kasih kita kalau kita sama sekali tidak peduli pada keberadaan dan kebutuhan mereka? Sebab walaupun kita terus mengatakan bahwa kita mengasihinya, tetapi mereka sama sekali tidak bisa merasakan kasih kita. Dari sinilah muncul ada istilah NATO, no action talk only, alias hanya bicara tanpa adanya tindakan nyata. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengakui mengasihi tetapi sering juga kita menyakiti, mengaku sayang tetapi selalu menghilang ketika dibutuhkan, itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Sebab kasih membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kasih membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus dalam kebenaran. Itulah kasih yang sesungguhnya. Menyatakan kasih tidak harus memberikan sesuatu yang mahal harganya. Sebuah senyuman pun bisa membawa dampak positif yang bisa menguatkan dan memotivasi orang lain. Puji Tuhan. Sebuah tepukan di pundak atau keberadaan kita di samping orang terkasih ketika mereka tengah menghadapi masalah, itu pun bisa sangat berharga dan merupakan manifestasi nyata kasih kita kepada mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita perlu menunjukkan kasih kita kepada orang lain agar kasih kita sampai kepada mereka. Demikian juga Tuhan ingin kita memperlihatkan kasih kita kepadanya dalam tindakan nyata. Memang benar Tuhan menilai hati kita, tetapi kasih yang sejati tidak tersimpan di dalam hati saja, melainkan dinyatakan dalam perbuatan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita pun akan melakukan apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan menghindari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, saat kita menyatakan manifestasi kasih kita, Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Dia juga akan menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Bahkan Dia lebih dahulu menyatakan kasih-Nya dengan berkorban di kayu salib buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, dalam Matius 22 ayat 37-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama adalah mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Baik saudara-saudara, saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mari angkat tangan saudara. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat saudara kami agar mereka dapat mempraktekkan kasih Tuhan yang sesungguhnya, mengalami juga kasih Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Juga mereka bisa membagikan kasih kepada orang lain dalam nama Yesus. Karena hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap
akal budi dan kemampuan kami dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami untuk beri kami kekuatan untuk dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terutama juga di dalam keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami bisa saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Roh Kudus buat kekuatan yang Kau berikan buat kami. Berkati saudara kami nonton video ini, apapun keadaan mereka, kasih Tuhan melanda hidup mereka. Terima kasih Bapa, berdoa bagi mereka yang sakit, Bapa sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang juga belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Berkati bisnis mereka dalam nama Yesus, berhasil dan sukses dan beruntung. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.